Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Wisweda Aruminarni SPD. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita, meskipun pembelajaran lewat online, kalian bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Untuk hari ini, kita akan belajar menentukan pesan moral dalam cerita. Materi ini adalah materi tema 8, subtema 3. Sebelumnya kalian sudah belajar bahwa tokoh berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Di balik sifat-sifat tokoh tersebut terdapat pesan moral bagi pembacanya. Yuk, kita ingat kembali materi yang telah kita pelajari kemarin. Menurut sifatnya, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh yang mendamaikan antara tokoh protagonis dan antagonis. Tahukah kalian pengertian pesan moral? Pesan moral disebut juga dengan amanat, yaitu pesan yang disampaikan penulis baik secara tidak langsung atau tersirat maupun secara langsung atau tersurat. Pesan moral dapat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Bagaimana cara menemukan pesan moral dalam cerita? Untuk mengetahui pesan moral sebuah cerita, kita harus membacanya berulang-ulang. Dengan membaca berulang-ulang, kita menjadi tahu jalan cerita dan karakter tokoh-tokoh di dalamnya. Setelah selesai membaca dari depan sampai belakang, waktunya kita menarik kesimpulan. Dari kesimpulan ini, kita akan tahu pesan moral dari cerita. Ciri-ciri pesan moral. Biasanya pesan moral selalu baik. Penulis selalu menawarkan hal baik untuk dicontoh oleh pembaca. Bisa dilihat pada akhir cerita dan bisa dilihat dari sifat tokoh utamanya. Contoh pesan moral dalam cerita. Simak cerita di bawah ini. Putri Tangguh. Cerita rakyat dari Jambi. Dahulu kala ada seorang wanita yang sangat suka bekerja. Siang malam ia menanam dan menuai padi di sawah. Berkat kerajinannya, Dewa Padi memberkahinya dengan panen yang berlipat ganda. Meski sawahnya hanya seluas tangguk atau jaring untuk menangkap udang, padi yang dihasilkan sudah bisa memenuhi 7 lumbung padi. Karena itu pula ia dijuluki Putri Tangguh. Sayangnya, karena terlalu asik bekerja, Putri Tangguh sering lupa merawat diri dan ke-7 anaknya. Suatu hari, panen padi mereka melimpah ruah. Putri Tangguh mengajak 7 anak dan suaminya untuk membantunya menuai padi. Namun, saat melewati jalan yang licin, Putri Tangguh malah jatuh terpeleset. Pantatnya sakit dan dia terus mengomel. Dengan angkuh, Putri Tangguh menyuruh suami dan anaknya untuk menebar padi di sepanjang jalan agar jalannya tidak licin. Malam harinya, dia lalai memasak nasi untuk ke-7 anaknya. Mereka menangis karena kelaparan.
Susah payah Putri Tangguh memujuk anaknya agar mau menunggu hingga esok tiba. Esok harinya, saat Putri Tangguh akan mengambil beras di lumbungnya, alangkah terkejutnya ia mendapatkan lumbung itu telah kosong melompong. Anak-anaknya menangis semakin keras. Putri Tangguh berlari menuju sawah untuk menuai padi. Namun, padi yang sebelumnya menguning telah berganti menjadi rerumputan tebal yang tidak berguna. Kini sawah itu tak menghasilkan apa-apa lagi. Putri Tangguh langsung menangis dan berjalan gontai menuju rumahnya. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita Putri Tangguh adalah keburukan sifat sombong dan takabur. Bagaimana pembahasannya? Ya, pesan moral dalam cerita ini merupakan pesan moral negatif. Karena sikap moral tokoh yang menonjol adalah sikap sombong. Sifat ini tercermin pada sikap dan perilaku Putri Tangguh yang telah meremehkan padi dengan cara menyebar di jalan yang licin sebagai pengganti pasir. Kedua, simak penggalan cerita berikut. Sejenak Wawan tergoda untuk mengambil dompet milik si bapak. Toh dia tak akan tahu. Dia bisa jajan dan membeli mainan seperti teman-temannya. Namun hati Wawan ragu. Tanpa berpikir lama, dia segera mengambil dompet tersebut dan berlari sekencangnya mengejar si bapak. Bapak tersebut kaget waktu Wawan menyerahkan dompet padanya. Dia sangat berterima kasih kepada Wawan. Ada perasaan tenang dan senang dalam hati Wawan. Perasaan itu tak tergantikan dengan uang yang diberikan bapak tersebut sebagai tanda terima kasih. Yuk, kita latihan menentukan pesan moral dalam cerita berikut. Simak ceritanya ya. Dahulu di daerah Lampung ada seorang anak laki-laki yang masih berumur belasan tahun. Anak itu bernama Si Buyung. Ia adalah anak orang terkaya di kampungnya. Ia pun amat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Apapun kemauannya selalu dituruti. Semua keperluannya selalu tercukupi. Hal itulah yang membuat Si Buyung menjadi anak yang pemalas. 10 tahun kemudian, Si Buyung pun tumbuh menjadi dewasa dan menikah dengan seorang wanita cantik. Tak berapa lama setelah menikah, kedua orang tuanya meninggal dunia. Sebagai anak tunggal, dia pun mewarisi seluruh harta kekayaan kedua orang tua. Namun sayang, ia tak pandai menjaga harta warisan tersebut. Hidupnya hanya diisi dengan berfoya-foya. Lama-kelamaan, hartanya pun habis digunakan untuk bersenang-senang. Namun, meski menyesal, ia tetap saja tidak mau bekerja karena tabiatnya pemalas. Nilai moral dalam cerita itu adalah, ya, ada beberapa alternatif jawaban. Yang pertama, kita harus rajin bekerja, tidak boleh bermalas-malasan. Yang kedua, janganlah kita menjadi orang yang pemalas, karena sifat pemalas tak akan membawa kebaikan. Semoga penjelasan Miss Weda hari ini membuat kalian lebih paham dan terima kasih. Tugas belajar di rumah hari ini adalah carilah sebuah cerita fiksi berjudul Asal Mula Telaga Warna. Kalian boleh mencari dari buku kumpulan cerita anak, buku pendamping, atau browsing di Google.
Bacalah cerita tersebut berulang-ulang agar kalian menjadi tahu jalan cerita dan karakter tokoh-tokoh di dalamnya. Setelah membaca dari awal sampai akhir, lakukan kegiatan berikut. Tulis judul cerita, tulis tokoh protagonis dan antagonisnya, dan tulislah pesan moral dari cerita tersebut. Saya tunggu karya kalian, silakan difoto dan kembali dikirim ke saya. Terima kasih.